Assalamualaikum. Bicara tentang ilmu pengetahuan, Al-Quran memiliki materi yang sangat banyak mengenai hal-hal tersebut. Mulai dari pengetahuan yang masuk akal, hingga yang di luar nalar manusia. Kitab suci umat Islam yang ini memuat begitu banyak keajaiban alam semesta dan kebenaran ilmiah yang diantaranya baru terungkap di zaman yang sudah modern ini. Mari kita lihat dan baca sejenak Al-Quran. Surat Hud ayat 7 yang berbunyi, "Dan Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Tahukah Anda 6 hari di sini bukan seperti yang kita rasakan di bumi ini sekarang, karena pada saat itu belum adanya bumi yang mengelilingi matahari. Makna 6 hari di sini berarti 6 tahapan penciptaan alam semesta. Yang hal ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran pada surat An-Nasyiat ayat 27:33-27. Apakah kamu lebih sulit penciptanya ataukah langit? Allah telah membinanya. 28. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. 29. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. 30. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. 31. Ia memancarkannya daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya. 32. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. 33. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Dari ayat-ayat di atas surat An-Nazi'at ayat 27-33 dapat menjelaskan tahapan 6 tahap penciptaan alam semesta. Secara kronologis, urutan tahap tersebut sesuai dengan urutan ayatnya, yang dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Tahap pertama ayat 27. Penciptaan langit pertama kali. Jika kita kembali ke masa lalu maka kita akan melihat alam semesta masih berupa titik yang satu, yang padat dan sangat panas lalu kemudian meledak dan menyebarkan materi kemana-mana. 2. Tahap kedua ayat 28. Pengembangan dan penyempurnaan. Di ayat 28 ini terdapat kalimat meninggikan bangunan dan menyempurnakan. Kata meninggikan bangunan dianalogikan alam semesta yang mengembang sehingga benda-benda langit saling menjauh dan langit sendiri semakin meninggi. Adapun kata penyempurnaan berarti alam semesta tidak serta membentuk, tetapi terus berlangsung pembentukan. Itu misalnya, bintang-bintang masih ada yang muncul dan ada yang mati. 3. Tahap ketiga ayat 29. Penciptaan tata surya. Pada ayat 29 ini, Allah menjadikan malam yang gelap gulita dan siang yang terang benderang. Itu berarti pada saat itu material-material yang tadinya terpecah berkumpul dan menjadi padat. Lalu jadilah matahari dan juga planet-planet yang juga termasuk bumi yang mengitari matahari sehingga terciptalah siang dan malam. 4. Tahap keempat ayat 30. Dibuatlah daratan di bumi. Pada saat awal pembuatan bumi masih berupa debu-debu tipis. Kemudian berkumpullah debu-debu itu sehingga jadilah bumi. Tanah dibuat menjadi dataran rendah dan juga dataran tinggi dan juga hamparan luas yang tak terhingga. 5. Tahap kelima ayat 31. Munculnya air di bumi. Dari mana datangnya air? Air diperkirakan berasal dari komet-komet yang menabrak bumi pada saat atmosfer bumi masih tipis. Unsur hidrogen yang dibawa komet bereaksi dengan unsur-unsur bumi dan membentuk uap-uap air lalu turun sebagai hujan dan kemudian memenuhi dataran-dataran rendah dengan air sehingga jadilah laut, sungai dan danau. Dan setelah munculnya air di muka bumi, muncullah tumbuhan-tumbuhan yang memulai peranan untuk menyeimbangkan ekosistem bumi. 6. Tahap ke-6 ayat 32/33. Proses geologis dan lahirnya kehidupan lain. Di sini dijelaskan bahwasanya
Gunung-gunung dipancangkan dengan tegul, berarti gunung diciptakan setelah daratan, air dan juga tumbuhan. Gunung terbentuk dikarenakan interaksi antar lempeng bumi. Setelah terbentuknya gunung, diciptakanlah hewan-hewan dan juga manusia sebagaimana yang tertera di ayat 33. Al-Quran merupakan gudangnya ilmu. Pengetahuan, di dalamnya banyak sekali ilmu-ilmu dasar dan juga ilmu terapan yang banyak berguna untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu Al-Quran menjadi petunjuk yang menerangkan kegelapan ilmu di dunia dan juga di akhirat. Walau alam bisyawab, hanya Allah yang mengetahui kebenaran yang sesungguhnya.